Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini itu saya akan memberikan materi tentang activity based costing ya. Jadi kalau misalkan sebelumnya sudah kita bahas banyak tentang manajemen hubungan antara volume dan laba, maka hari ini kita membahas tentang activity based costing. Jadi yang namanya biaya produk itu merupakan ada dua pendekatan, ya, pendekatan konvensional sama pendekatan kontemporer. Nah, biaya produk itu dapat memberikan gambaran mengenai prinsip dasar dari biaya. Biaya produk itu dapat diklasifikasikan menjadi tiga. Saya rasa teman-teman sudah paham di akuntansi biaya ya tentang tiga komponen di dalam biaya produk, yaitu bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead. Kemudian kalau biaya per unit itu adalah biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan tiap satu unit produk. Biaya itu dihitung berdasarkan hasil pembebanan biaya ke objek biaya seperti produk, konsumen, pemasok, dan bahan mentah. Kemudian biaya per unit itu dapat dihitung dengan membagi biaya total dengan jumlah unit yang diproduksi. Ya. Kemudian selanjutnya, apa sih pentingnya penentuan biaya per unit produk? Yang pertama, untuk dasar penentuan harga. Karena harga suatu produk itu dilihat dari berapa banyak biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk membuat satu unit produk. Kemudian yang kedua, dasar pembuatan keputusan. Jadi pembuatan keputusan di sini adalah keputusan perusahaan mau melakukan apa? Investasi, ekspansi, ataukah mereka harus melakukan varian produk. Jadi jenis dari macam-macam produk. Nah, itu seperti itu. Kemudian ada di sini biaya sesungguhnya dan biaya normal. Jadi biaya sesungguhnya itu adalah biaya yang sebenarnya terjadi untuk bahan baku, tenaga kerja langsung, ataupun overhead. Biaya sesungguhnya ini dalam kaitannya dengan produksi adalah semua biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk. Nah, kalau biaya normal itu adalah biaya standar. Biasanya disebut seperti itu. Apa? Penentuan biaya produk atau jasa menggunakan biaya sesungguhnya dari bahan baku dan tenaga kerja, sedangkan biaya overhead itu menggunakan pembebanan yang didasarkan pada estimasi biaya overhead yang digunakan di dalam suatu periode. Biaya bahan baku dan tenaga kerja langsung pada biaya normal dapat menggunakan biaya sesungguhnya, karena pada umumnya perusahaan melakukan pembelian bahan baku dengan menggunakan kontrak pembelian, jadi itu bisa menggunakan dari sebelumnya. Kemudian metode penentuan biaya produk, ada penentuan tarif pembebanan overhead. Yang pertama, biaya diakumulasi secara sederhana dengan cara langsung, menambahkan semua biaya yang diharapkan akan terjadi selama satu periode dalam satu fasilitas pabrik. Kemudian yang kedua, setelah biaya diakumulasi, dihitung tarif pembebanannya berdasarkan satu pemicu levelnya. Nah, pembebanan biaya overhead itu ada yang dibebankan ke dalam produk menggunakan dasar tarif yang ditentukan, atau menghitung anggaran biaya overhead dibagi dengan anggaran penggunaan aktivitas. Nah, ini untuk tarif departemental, jadi pembebanan dilakukan dengan asumsi bahwa setiap departemen itu memiliki pemicu biaya overhead yang berbeda dengan departemen lainnya. Itu pasti ya. Jadi masing-masing unit, masing-masing departemen itu biaya overheadnya juga pasti akan berbeda karena tergantung kebutuhan masing-masing departemen. Untuk overhead itu teman-teman masih menggunakan estimasi ya atau perkiraan. Nah, ini penentuan biaya produk kontemporer, activity based costing, pendekatan perhitungan biaya sumber daya ke dalam objek biaya seperti produk, jasa, atau konsumen berdasarkan aktivitas yang dilakukan untuk objek biaya. Langkah-langkahnya bisa mengidentifikasi biaya sumber daya dan aktivitas, mengalokasikan biaya ke dalam objek biaya, atau mengalokasikan biaya aktivitas ke dalam objek biaya. Nah, ini manfaat dan keterbatasannya untuk activity based costing, pengukuran profitabilitas yang baik, pembuatan keputusan yang lebih baik, perbaikan proses estimasi biaya, penentuan biaya kapasitas tak terpakai, kemudian ada keterbatasannya alokasi biaya yang belum jelas, pengabaian biaya, dan biaya aplikasi dan waktu. Untuk teorinya itu yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.